Baik, yang pertama itu ada accounting cycle. Accounting cycle itu saya buat di sini jurnalnya dan neraca saldonya itu tentang perusahaan dekorasi interior first class design oleh Ellie Hopkins. Baik, ini jurnalnya. Pada tanggal satunya ini Eli mentransfer uang tunai dari rekening bank pribadi ke rekening yang akan digunakan untuk bisnis. Jadi di sini masuk jurnalnya itu kas di debit, modal Eli Hopkins di kredit. Selanjutnya pembayaran sewa untuk periode 1 Juni hingga akhir bulan sebesar $4.200. Baik, di sini beban masuk debit dan kas di kredit. Selanjutnya kita ke tanggal 6 ini. Membeli peralatan kantor secara tunai 8.500. Berarti peralatan di debit, hutang di kredit. Baik, tanggal 8 itu membeli truk bekas harga $28.000, membayar uang tunainya hanya $3.000 dan memberikan catatan pembayaran untuk sisanya. Berarti jadi pencatatannya itu truk $28.000 di debit, kas karena tadi dia mengeluarkan uang tunai, jadi kasnya 3.000 dan dia masih ada utang sebesar 25.000, itu masuknya ke utang wesel. Baik, tanggal 10 ada persediaan yang dibeli secara tunai sebesar $1.800 ya, $1.800. Ini berarti persediaannya di debit, kasnya di kredit ya. Baik, tanggal 12 menerima uang tunai untuk pekerjaan yang diselesaikan sebesar 9.000. Berarti dia mendapatkan pendapatan jasa. Jadi kas di debit, pendapatan jasa di kredit karena dia menerima. Baik, di tanggal 15 Juni membayar premi tahunan untuk asuransi properti kecelakaan 2.700. Ini sewa DM 2.700, kas 2.700. Saya agak percepat. Ini piutang tanggal 23, piutang pekerjaan yang direkam selesai pada akun dan mengirim faktur pada pelanggan. Berarti piutang 13.650 dan pendapatan jasanya 13.650. Terus tanggal 24 itu menerima faktur untuk biaya truk itu sebesar $975. Tanggal 29 membayar biaya lain-lain sebesar $750. Baik, tanggal 30 itu menerima uang tunai dari pelanggan 7.800, upah karyawan 5.100, membayar kreditor 4.250, tarik tunai 3.000 ya. Jadi ini kasnya 7.800, ini piutang di kredit dan beban gaji di debit 5.100, kasnya di kredit 5.100, ini piutang 4.250 di debit dan kas di kredit prive itu $3.000 ya. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Kemarin sebelumnya saya mengambil PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ya. Kenapa menurut saya lebih bagus
bisa dilihat dari sini ya. Ini ada liquidity ratio, current ratio, quick ratio. Terus yang B itu financial leverage ratio. Itu ada debt ratio. Terus ada profitability ratio. Itu ada meliputi OPM, NPM, EPS, ROA, ROE. Dan yang D itu market ratio. Ada BV per share. Menurut saya ya, yang lebih bagus itu profitability. Karena perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaan dan seberapa besar laba perusahaan. Karena di sini tampak jelas dari tahun 2017 PT Indomobil ini mengalami peningkatan ya. Baik, selanjutnya. Oke, ini ada cash flow, account rate, number of period ya. Jadi caranya itu yang pertama, kita klik ini, terus kita absolute, terus kita enter, terus yang ini itu sama dengan C6. C6 itu adalah yang 350.000 ini. C6 di per buka kurung 1 tambah 9%-nya itu di absolute. Jadi ditutup kurung pangkat C5. C5 itu period. Jadi kita enter, dari enter kita bisa tarik ya. Dari sini kita tarik sampai ujung sini. Dan ini kita pakai sum. Jadi sama dengan sum buka kurung dari C7 sampai M7 tutup kurung. Ini saya ngambil gold ya, emas. Ini bisa dilihat zero growth-nya, constant growth-nya, variable growth, year-nya. Jadi ini D0, ini R-nya. Zero growth itu B9 per bagi B10, dapat hasilnya segini. Oke, saya lanjut aja. Ini sama aja, harga obligasi, per value, jatuh tempo, coupon rate. Sama, ini kita absolute seperti tadi. Terus ini caranya hampir sama seperti yang sebelumnya. Oke, saya skip aja ini. Oh, ini yang terakhir. Menurut saya itu trading forex. Karena jika kita sudah bisa memahami apa itu trading forex, maka dengan gampang kita akan mendapatkan profit yang cukup besar. Tapi perlu diingat bahwa trading forex itu high risk, high return. Jadi jika Anda belum memahami apa itu trading forex, sebaiknya jangan mencoba-coba untuk trading forex.